wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. InsyaAllah Ta'ala malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan salat yang kita ambil dari kitab yang berjudul Sifatu Salatin Nabi min at-takbiri ila taslimi ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi dari takbir sampai salam seakan-akan engkau melihatnya. Buah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pertemuan lalu sudah kita bahas berbagai macam hal berkaitan dengan salat. Saatnya kita masuk pada bab as-salatu 'ala al-mimbar. Salat di atas mimbar. Qala wa sallallahu alaihi wasallam marratan 'ala al-mimbar. Rasulullah pernah suatu kali salat di atas mimbar. Wa fi riwayah annahu dhu 3 darajatin. Dalam sebuah riwayat, mimbar beliau terdiri dari 3 tingkat. Faqama alaihi fakabbara wa kabbara an-nasu wara'ahu wa huwa 'ala al-mimbar. Beliau Nabi berdiri di atas mimbar bertakbir dan manusia pun mengikuti takbir beliau dalam keadaan beliau di atas mimbar. Thumma raka'a wa huwa 'alaihi, lalu beliau ruku' dalam keadaan di atas mimbar. Thumma rafa'a fa nazala al-qahqara hatta sajada fi aslil mimbar. Lalu kemudian beliau turun dengan secara mundur sampai sujud di bawah mimbar. Thumma 'ada, lalu beliau ulangi ini. Fa sana'a fiha kama sana'a fi ar-rak'atil ula. Beliau lakukan ini seperti rakaat pertama, di rakaat-rakaat berikutnya, hatta faragha min akhiri salatihi, sampai beliau selesai dari salatnya. Thumma aqbala 'ala an-nas, lalu beliau menghadap ke arah manusia. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni sana'tu hadha, aku melakukan ini, lita'mannu bi, agar kalian mengikuti aku, wa lita'allamu salati, dan agar kalian belajar tentang salatku. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya jelas sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ikhwah sekalian, kaum muslimin wal muslimat,
Pernah Rasulullah SAW demi mengajarkan sahabat, beliau salat di atas mimbar, takbir, kemudian membaca ayat, ya, ruku, i'tidal, baru kemudian beliau mundur dan sujudnya tetap di bawah. Lalu di rakaat kedua beliau naik lagi, ya, dan ini diulangi sampai salat berakhir. Beliau ajarkan ini dalam rangka agar dilihat oleh para sahabat yang di belakang bagaimana kaifiyah tata cara salat beliau, karena barangkali yang di belakang tidak melihat Nabi salat. Karena salat sunnah beliau dilakukan di rumah, qabliyah atau ba'diyah itu dilakukan di rumah, ya. Afdhalus salati fil bait illa al-maktubah, sebaik-baik salat dilakukan di rumah kecuali salat yang wajib, jika memungkinkan, Pak. Kalau tidak memungkinkan, ya tidak mengapa qabliyah ba'diyah dilaksanakan di masjid. Sedangkan ketika salat wajib, para sahabat tidak bisa semuanya melihat kecuali hanya saf-saf depan saja. Sehingga beliau berinisiatif mengajarkan salat. Agar apa? Agar para sahabat mereka persis dalam mengerjakan salat sebagaimana yang dilakukan Nabi, ya, karena Nabi adalah qudwah kita dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Dan dalam riwayat ini disebutkan mimbar beliau adalah tiga tingkat. Di dalam riwayat yang lain, 3 tingkat tersebut beliau berdiri di tingkat yang kedua dan duduk di tingkat yang ketiga. Jadi 1, 2, 3. Ketika beliau khutbah Jumat atau apa, beliau berdiri di tingkat yang kedua dan duduknya di tingkat yang paling atas. Ada satu kisah yang unik. Jadi awal mulanya Rasulullah SAW itu apabila beliau berkhutbah itu tidak pakai apa-apa, berdiri saja. Lalu sebagian sahabat berinisiatif memberi satu sandaran untuk Nabi ketika berkhutbah. Diambillah kayu dari pohon kurma. Setelah itu ada sahabat lain, setelah beberapa lama, ini kejadiannya di Madinah, ada sahabat yang mengusulkan agar dibuat mimbar yang lebih tinggi agar yang di belakang melihat. Maka tatkala akan diganti dengan mimbar yang baru, para sahabat mendengar suara seperti bunyi anak kerbau yang merintih. Gimana bunyinya? Saya penasaran sampai saya pernah ada kerbau, sekawanan kerbau saya dengerin. Ternyata ada suaranya, Pak. Ya, seperti orang merintih. Gitu. Dan itu didengar oleh para sahabat. Dari mana asal bunyinya? Dari pohon kurma itu, kayu kurma itu, yang didengar oleh para sahabat seakan-akan tidak rela akan berpisah dari Rasulullah. Selama ini dipakai beliau ketika khutbah.
Ini termasuk hal-hal ya di luar nalar kebiasaan, tapi terjadi, didengar oleh para sahabat. Pohon kurma itu seakan menangis, lalu dipeluk oleh Nabi SAW sampai terdiam ya. Baru kemudian diganti dengan mimbar yang baru ya. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari ya, pohon kurma yang sedih karena tidak dipakai lagi oleh Nabi SAW. Mimbar beliau 3 tingkat dan ini yang sunnah takririyah, karena ditakrir oleh Nabi, dibuat oleh sahabat, dipakai oleh Nabi. Ini namanya sunnah takririyah. Nabi tidak memerintahkan secara qaul, ucapan, tetapi beliau mentakrir. Minimal hukumnya adalah sunnah, yakni sunnah takririyah ya. Sebagaimana sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, beliau melaksanakan suatu amalan yang memasukkan beliau ke surga padahal masih hidup di dunia. Langkah kaki beliau masih menapaki bumi, tapi bunyi sendalnya sudah di mana? Di surga. Maka Nabi SAW bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, apa yang kau amalkan dalam Islam yang paling kau harapkan dari amalanmu?" Maka kata Bilal, "Aku tidaklah batal dari wuduku kecuali aku wudu, kemudian salat sesuai dengan apa yang mudah bagiku." Ya, dari sini ada sunnah takririyah, disunnahkan untuk menjaga wudu. Dan sunnah takririyah ini berlaku tatkala Rasulullah masih hidup, Pak. Sehingga apa yang dilakukan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu bukanlah perkara baru dalam agama, karena memang disahkan oleh Rasul tatkala beliau masih hidup. Adapun tatkala Nabi SAW sudah wafat, maka agama ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Islam sudah sempurna, sehingga tidak sah apabila salah seorang dari kita mengamalkan amalan ibadah yang tidak mendapatkan takrir dari Nabi ya. Jadi sebagian orang keliru memahami hadis Bilal. Mereka mengatakan itu dalil bolehnya berbuat sebuah ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Justru itu adalah bukti ya, yang disebut oleh para ulama dengan sunnah takririyah, sunnah yang ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga masalah mimbar ini, hukum minimalnya adalah sunnah. Jika dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak, ya tidak mengapa ya. Kemudian mimbar yang lebih dari 3 tingkat, apakah hal itu diperbolehkan ya? Maka Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau mengingkari perbuatan tersebut ya. Dulu pada masa Daulah Umayyah ditinggikan sampai 6 tingkat. Tapi wallahu a'lam, perbuatan ini jika dasarnya adalah bukan dalam rangka menjadikan syariat Islam, jadi bagian dari Islam, mimbar hanya dianggap sebagai wasilah dalam ibadah, bukan ibadah itu sendiri, maka tidak mengapa ya. Seperti mikrofon, ini wasilah dakwah,
maka wasilah ini bukan perkara baru. Salat di atas apa? Karpet. Salat di atas karpet. Maka itu wasilah dalam ibadah, bukan ibadah itu sendiri. Kecuali antum menganggap bahwa yang lebih afdal adalah salat di atas karpet, maka itu keyakinan seperti itu membutuhkan dalil. Ya, membutuhkan dalil-dalil. Apa yang tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa kemungkinan, Pak. Yang pertama, yang tidak dilakukan Nabi itu adalah karena ketiadaannya. Karena ketiadaannya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah memakai apa? Naik apa? Onta. Karena pada zaman itu belum ada Toyota, baru ada onta. Ya, beliau haji, menunaikan haji wada pun memakai onta. Bukan berarti memakai kereta, pesawat itu perkara baru dalam agama, bukan. Itu wasilah dalam ibadah. Memakai mikrofon itu wasilah dalam dakwah, wasilah dalam adzan, bukan adzan itu sendiri. Kalau merubah lafaz adzan, ini sudah masuk ranah ibadah. Tapi kalau adzan memakai mikrofon itu bukan bagian dari agama, bukan bagian dari ibadah itu sendiri, tapi wasilah. Ya. Sehingga bukan termasuk perkara baru masjid dengan menggunakan beton, semen, granit, keramik, tidak ada masalah, Pak. Ya. Padahal Nabi SAW salat berlantaikan pasir. Karena ketiadaannya. Karena itulah mimbar termasuk jenis ini. Mau mimbarnya pakai semen permanen atau pakai kayu kurma atau kayu jati atau kayu mahoni, tidak dibahas. Yang sunnah hanya 3 tingkat. Kemudian yang kedua adalah apa yang tidak dilakukan Nabi adalah dikarenakan sebab. Contoh, Rasulullah SAW beliau tidak berpuasa Tasu'a. 9 Muharram. Dalam hadis yang sahih, para sahabat mengabarkan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka berpuasa Asyura. Ya, maka Nabi mengatakan, kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa pada tanggal 9. Dan tahun depannya beliau telah wafat. Jadi apa yang tidak beliau lakukan bukan karena tidak mau melakukan, tetapi karena keburu wafat. Rasulullah SAW salat tarawih itu hanya berapa malam, Pak? 3 malam. Antum perlu tahu, Rasulullah salat tarawih itu hanya 3 kali. Kali pertama, kali kedua tambah banyak, kali ketiga tambah banyak. Yang keempatnya, malam keempatnya beliau SAW tidak salat bersama sahabat, ditungguin gak datang. Pada waktu subuh beliau baru memberikan alasan, tidaklah aku tadi malam salat tarawih, melainkan aku khawatir kalau nanti salat tarawih itu diwajibkan kepada kalian. Khawatir diwajibkan. Begitu Rasulullah wafat, kekhawatiran ini masih ada apa tidak? Sudah hilang. Karena agama sudah sempurna. Rasulullah sudah wafat, artinya ending dari hukum salat tarawih itu hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Sunnah. Pertanyaan saya, yang sunnah itu salat tarawih 3 hari atau 30 hari?
3 hari apa 30 hari? Antum jangan berdalil 3 hari Ustaz. Ya, Nabi itu 3 hari. Perhatikan, Nabi tidak melakukan itu karena ada sebab. Ketika sebabnya hilang, maka dikembalikan kepada hukum aslinya. Apa? Sunnah. Maka sunnah itu bisa dilakukan sepanjang hari. Jelas jemaah? Jadi apa yang ditinggalkan Nabi itu karena ada sebab. Kemudian yang ketiga, apa yang tidak dilakukan Nabi, ada faktor pendukungnya, ada faktor pencetusnya. Tetapi Rasulullah tidak melakukan. Rasulullah tidak menganjurkan. Seandainya Rasulullah mau, beliau mampu melakukan itu. Minimalnya menyuruh sahabat untuk melakukan itu. Tetapi ketika tidak ada anjuran, tidak ada syariat berbicara tentang masalah itu, padahal sekiranya beliau mau mampu, maka yakinlah bahwa itu bukan bagian dari agama. Sengaja ditinggalkan. Ini yang dikenal oleh ulama usul fiqih dengan nama sunnah tarkiyah. Ini sesuatu yang sengaja ditinggalkan. Bisa berikan contoh? Apa ikhwan? Nah, diantaranya itu. Apa lagi? Azan di dalam kubur. Kira-kira ada hadisnya tidak? Ada hadisnya tidak? Tidak ada. Seandainya Nabi menyuruh Bilal azan di kubur, bisa enggak? Bisa. Bilal turun di kubur azan. Sekaligus iqamah. Mudah apa tidak? Mudah. Gampang? Gampang. Tapi Nabi lakukan? Tidak. Maka yakinlah bahwa ajaran Nabi itu tidak melakukan. Maka kita tidak perlu melakukan. Kaum muslimin banyak yang melakukan, Ustaz. Itulah pentingnya belajar. Pentingnya beragama sesuai dengan praktek Nabi dan para sahabat. Karena kalau semua hal dihubungkan dengan agama, itu akan jadi indah. Ya. Semua hal yang dihubungkan dengan agama akan jadi indah. Bukan karena agamanya, bukan karena syariat itu yang ditambahkan, tapi karena agama Islam yang begitu indah. Kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin setelah salam kemudian berdoa, sebelum meninggalkan masjid sujud terlebih dahulu. Betul? Pernah lihat? Sebelum keluar dari masjid sujud dulu sekali. Ini jadi pertanyaan, apakah itu sujud tilawah? Kayaknya nggak mungkin ya. Kalau sujud tilawah ada ayat-ayat tertentu yang dibaca, misalkan seperti akhir dari surah Al-Alaq, ya. Wasjud waqtarib, itu sunnah, kita sujud tilawah. Atau sujud syukur, mendapatkan sesuatu hal yang kemudian dia bersyukur atasnya, kemudian dia sujud syukur. Ini sujud apa ini? Sujud setelah sholat. Kira-kira ada dasarnya tidak dalam agama? Ternyata tidak ada dalilnya. Seandainya Nabi dan para sahabat ingin melakukan, bisa atau tidak? Sangat bisa. Sangat-sangat mampu. Tapi mereka tidak melakukan, maka jangan lakukan. Maka jangan lakukan. Ya. Karena itu para ulama mengingkari misalkan pergi ke sebuah tempat yang disucikan oleh Allah. Apa? Ada bukit yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai bukit yang disucikan oleh Allah. Apa? Bukit Tur. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu secara langsung, ya, dari Allah Ta'ala, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, engkau sedang berada di, ya, lembah yang disucikan, yakni Tuwa.
Pertanyaannya, ini lembah ini di mana? Ini menjadi saksi sejarah Nabi Musa berbicara dengan Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Apakah itu kemudian menjadi petilasan yang kita kunjungi? Ternyata tidak. Nabi hanya menganjurkan 3 tempat. La tushaddur rihalu illa ila 3 masajid. Tidak boleh berpayah-payah menempuh perjalanan ibadah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Al-Aqsa. Ini adalah manhaj kita dalam beragama, ya, bahwa apa yang tidak dilakukan Nabi, apabila ada faktor pendukungnya ternyata tidak dilakukan, maka tidak perlu melakukannya. Nah, Allahu a'lam. Kita lanjutkan. As-sutrah wa wujubuha, sutrah dan kewajibannya. Apa itu sutrah? Secara bahasa berasal dari kata sitar, yakni penutup atau penghalang. Jadi ketika sholat, seorang menghadap suatu penghalang seperti tiang, tembok, dan semisalnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban minas sutrah, adalah Nabi SAW berdiri mendekat kepada sutrah. Fa kana bainahu wa bainal jidari 3 adhru'in, jarak antara beliau dengan tembok adalah 3 dhira'. 3 dhira'. 1 dhira' itu ujung jari tengah sampai siku. Kalau 3 kalinya berarti sekitar berapa meter? Anggap ini setengah meter ya, 3 kalinya berarti 1,5 meter. Ini berapa ini? Apa namanya? Jarak? Semeter 30 atau semeter 50? Ya kira-kira seperti itu. Kira-kira 3 hasta. Wa baina mawdi'i sujudihi wal jidari mamarru syatin, antara tempat sujud beliau dengan tembok itu ada sela, seperti tempat lewatnya kambing. Jadi bahasa sahabat itu seperti itu. Ya, kambing kira-kira bisa masuk seberapa? Segini bisa masuk? Enggak. Segini? Kayaknya masih ini ya. Seginilah ya. Jadi ini tempat sujud beliau, ini Jadi kalau misalkan sutroh, penghalang, itu masih ada sisa sedikit. Ya. Ini yang sering dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tempat sujud, kemudian ada jarak sedikit selebar tempat lewat kambing. Wa kana yaqul, beliau mengatakan, la nusalli illa ila sutrah, la tusalli illa ila sutrah. Beliau memberikan nasihat, janganlah kamu salat kecuali menghadap sutrah. Wala tada' ahadan yamurru baina yadayka, jangan kamu biarkan seorang melewati di depanmu, fa in aba faltuqatilhu, kalau dia enggan, ini tetap melewati sutrahmu itu, faltuqatilhu, maka cegahlah. Fa inna ma'ahul qarin, karena dia sedang bersama qarinnya. Qarin. Menerjemahkan faltuqatilhu ini jangan membunuh ya. Qatala yaqtulu itu membunuh, tapi qatala yuqatilu ini mencegah. Ya, kalau dalam konteks jihad atau apa, memerangi, ini belum tentu membunuh. Membela itu muqatalah. Ya, jangan sampai diterjemahkan kalau dia enggan, ini tetap lewat maka bunuhlah. Ini repot nih. Ya. Akan banyak pembantaian ya. Gara-gara lewat depan suf. Jangan. Karena dia sedang bersama qarin. Apa qarin? Jin yang selalu bersama kita. Ya. Dalam hadis Bukhari Muslim ada suatu kisah di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah malam hari beliau mencari Nabi. Jadi di samping beliau tidak ada Nabi. Aisyah cemburu, Pak.
Maka Aisyah malam-malam keluar rumah mencari Nabi. Ternyata Rasulullah sedang ada di makam Baqi' di dekat Masjid Nabawi, sedang berdoa untuk penghuni Baqi'. Setelah itu Rasulullah berbalik badan dan Aisyah sekelebatan terburu-buru masuk ke rumah. Aisyah pura-pura tidur lagi. Rasulullah masuk ke rumah, ke kamar, lalu Aisyah dilihat kok tidur tapi nafasnya terengah-engah ya. Ini kok aneh nih ya. Maka Rasulullah kemudian membangunkan Aisyah. Apa yang kau lakukan Aisyah? Enggak ada apa-apa. Lalu Rasulullah mengatakan, engkau mengabarkan atau Allah yang akan mengabarkan? Nah ini maju mundur kena ya. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku perempuan sebagaimana perempuan-perempuan yang lain. Ini maksudnya punya sifat cemburu. Maka Rasulullah kemudian bertanya, apakah engkau tadi yang sekelebatan lari? Iya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian sembari bukan memukul, menempelkan tangan ke dada beliau, ayati syaitanuki, apakah telah datang setanmu? Aisyah kaget, ya Rasulullah, apakah saya punya setan? Kata Nabi, ya, sesungguhnya setiap dari kalian memiliki qarin dari bangsa jin. Apakah engkau memiliki qarin ya Rasulullah? Ya, aku memiliki qarin, tetapi qarinku telah masuk Islam dan tidak menyuruhku kecuali kepada perkara yang baik. Kecuali kepada perkara yang baik. Seperti itu. Ini masalah qarin. Jadi antum itu punya qarin, ya, dari bangsa jin yang itu menyertai antum kemana-mana. Itulah kenapa sebagian dukun terkadang menebak orang-orang itu tepat, karena dukun itu memiliki pendamping dari setan, jin, yang itu bisa berinteraksi dengan qarin, bertanya kebiasaan di rumah apa, biasanya apa yang dilakukan, seperti itu Pak. Itu yang kemudian membuat takjub orang yang datang kepada dukun. Wah, ini orang pinter nih. Kalau dia pinter berarti yang datang, kalau yang dia pinter yang datang berarti antum jawab dong. Seperti itu. Jadi setiap dari bangsa kita ini punya qarin. Hanya saja qarin masing-masing kita tidak tahu apakah masuk Islam atau tidak, kita tidak tahu. Kadang-kadang menyuruh untuk berbuat yang buruk, itu qarin. Kadang-kadang entah membisiki bagaimana, berbicara dengan, itulah kejiwaan kita terhadap qarin. Maka minta kepada Allah Ta'ala agar qarin kita ini masuk Islam dan tidak menyuruh kecuali kepada kebaikan. Ya. Wa yaqulu, dan Nabi mengatakan, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang dari kalian salat ila sutratin, menghadap sutra, falyadnu minha, maka mendekatlah ke sutra, la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu, agar setan tidak memutus salatnya. Rawahu Abu Dawud. Nah, wa kana ahyanan yataharra salata 'indal istiwanah. Adalah Nabi SAW kadang-kadang mencari tiang allati fi masjidih, yang berada di dalam masjid beliau. Jadi menjadikan tiang sebagai sutra. Nah, kemudian beberapa hadis mengisyaratkan, idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'khiratir rahli, apabila salah seorang dari kalian meletakkan di depannya seperti pelana penunggang kuda atau onta, di belakangnya itu ada yang buat duduk dan itu buat menyangga. Falyusalli wa la yubali man marra wara'a dzalik, maka hendaknya dia salat dan tidak pedulikan orang yang lewat di belakangnya. Jadi urf kebiasaan pada waktu itu,
yang disebut sutrah seperti pelana kuda atau pelana onta. Sekira-kira berapa senti? Segini? Itu berapa senti? Ya sekitar segitulah. 30, 35, 40 senti. Itu yang untuk sutrah. Nah, para ulama berbeda pandangan tentang sutrah ini. Sebagian ulama mengatakan orang salat menghadap sutrah itu hukumnya wajib. Dan ini yang dipegang oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga beliau membuat bab as-sutrah wa wujubuha, sutrah dan kewajibannya. Tapi perlu kita ketahui jumhurul ulama dari 4 mazhab berpendapat sutrah itu hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Dalil-dalil yang menyuruh menggunakan sutrah, mendekat kepada sutrah. Lalu hadis yang lain dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas, beliau pernah salat di Mina tanpa menghadap sutrah. Jadi apabila ada perintah yang ditekankan, kemudian Nabi SAW suatu ketika meninggalkan perintah itu, apabila tidak menunjukkan hukum kekhususan untuk beliau, maka turun dari yang wajib menjadi sunnah atau sunnah muakkadah. Saya ulangi, jadi ada perintah dari Nabi, kemudian suatu ketika beliau malah meninggalkan, bukan karena ada sebab tertentu, uzur atau Nabi SAW hanya untuk khusus beliau saja, ya, maka hukumnya tidak menjadi wajib, tetapi sunnah atau sunnah muakkadah, dan itu yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Di salat menghadap sutrah itu hukumnya sunnah muakkadah, sebisa mungkin antum amalkan. Kemudian dalam hadis Ibnu Abbas tersebut, ketika Nabi salat di Mina, ya, maka Ibnu Abbas itu melewati jemaah karena posisinya sebelah sana, mau sholat sebelah sananya, sehingga beliau melewati saf-saf sahabat yang lain, dan itu tidak dicegah oleh sahabat. Ini menunjukkan bahwa pemahaman sahabat, ya, bahwa sutrahnya imam itu sutrahnya makmum, dan itulah yang disampaikan oleh Nabi, sutrahnya imam adalah sutrahnya makmum. Jadi misalkan sholat berjamaah, ada satu jemaah depan atau saf kedua itu batal, lalu dia lewat untuk membuka jendela atau mau ke belakang, tentunya ngelewatin depan kita, maka biarkan saja, dan itu tidak memutus saf kita. Dari situ ada juga keringanan bagi anak-anak yang melewati sutrah makmum. Ya, jadi sutrahnya makmum itu dengan sutrah imam. Jadi kalau ada anak-anak yang lewat, biarkan saja. Ya. Tapi kalau antum ingin menanamkan adab bagi anak-anak, boleh untuk dicegah. Ya. Dan Nabi SAW pernah salat berjamaah, beliau membawa cucu beliau Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, sampai mereka bermain dengan Nabi, dan beliau tatkala sujud dinaikin oleh Hasan dan Husain sampai lama gitu, asik aja main di atas, sampai kemudian ada sahabat yang melihat ternyata Hasan dan Husain sedang numpak di atas punggung Nabi SAW. Dan Rasulullah tidak ingin mengganggu kedua cucu beliau, sampai kemudian keduanya turun, beliau baru bangkit dari sujud. Kira-kira Hasan dan Husain itu muter-muter enggak itu? Kemungkinan besar ada muter-muter. Ya. Nah, jadi memang seperti itu. Kalau kita ingin menanamkan adab, ya, agar anak-anak kita tidak berisik atau tidak lewat, tidak mengapa kita cegah. Tetapi dalam hal ini ada keluasan sebagaimana yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi menyampaikan, seandainya seorang tahu apa yang akan dia dapatkan
dari melewati sutrah, maka dia lebih baik menunggu selama 40. Selama 40. Riwayat tersebut Abu Hurairah tidak mengetahui maksud Nabi 40 itu apa. 40 hari atau 40 jam atau, jadi 40 itu menunjukkan pentingnya tidak boleh melewati sutra kecuali terpaksa. Bagaimana kondisi terpaksa? Mau nggak mau, kalau nungguin orang dari sholat akan lama sekali dan nggak terputus-putus, maka mau nggak mau lewatin. Seperti di mana? Di Masjidil Haram misalkan, karena saking penuhnya, atau ketika di sebuah masjid yang penuh sekali kemudian pada sholat, ini pintunya di sebelah situ, kita mau nggak mau lewatin orang. Kalau ditunggu kelamaan, keburu orang, nah itu nggak apa-apa melewati orang yang sedang sholat karena terpaksa. Allahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Nah, apakah garis shaf itu bisa menjadi sutrah? Kadar minimalnya adalah, kalau mau maksud urf kebiasaan yang terjadi pada masa sahabat, itu menggunakan setinggi pelana. Tapi itu adalah urf kebiasaan sahabat. Minimal antum bisa memberitahu bahwa ini jangan dilewati. Memakai tas atau memakai apapun yang memberi isyarat tanda bahwa jangan lewati depan saya. Tapi kalau urf kebiasaan sahabat, kadar minimalnya adalah setinggi pelana. Kalau tidak ada, itu apa saja yang kira-kira bisa dipakai, termasuk dengan garis. Yang terpenting ikhwah, jatahnya orang yang sholat itu sejauh tempat dia sujud dan lebih sedikit. Itu haknya saudara kita ketika sholat. Tapi kalau lebih dari itu, maka sudah bukan hak dia. Misalkan ada orang yang sholat di shaf kedua ini, kan kira-kira hanya sampai karpetnya saja kan, maka lewat di depan sini tidak mengapa. Atau ada orang yang sholat di sana, kita lewat di sini nggak apa-apa, karena tidak melewati pas di depan dia dan tempat sujud dia. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Sudah adzan. Nah, nanti kita lanjutkan ba'da salat. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kitab sifat salatin Nabi min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ma yaqta'u as-salat, apa yang memotong salat. Wa kana yaqul, dan beliau Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yaqta'u salat ar-rajuli idza lam yakun baina yadayhi ka'akhirati ar-rahli, memotong salat seorang apabila di depannya tidak ada setinggi pelana. Yang memotongnya adalah al-mar'ah, wanita, wal himar, keledai, wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, qultu ya Rasulullah, ma balul aswad min al-ahmar, bagaimana gerangan anjing hitam dan anjing merah? Faqala, lalu Nabi bersabda, al-kalbul aswad syaitan, al-kalbul aswad syaitanun, anjing hitam adalah setan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini sahih. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan sanad yang sahih tentunya.
Ya, hadis ini dibahas oleh para ulama berkaitan dengan makna memotong salat, yaqta'u salat ar-rajul. Apa makna memotong salat? Pendapat yang pertama dipegang oleh mazhab Zahiri dan sebagian mazahib, bahwa memotong salat artinya memang membatalkan salat. Jadi apabila seorang dilewati oleh tiga ini maka batal salatnya. Jadi ini mazhabnya Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab yang lainnya berpendapat, jadi mazhab jumhur berpendapat bahwa makna memotong artinya adalah mengurangi kekhusyuan, mengurangi kekhusyuan. Wallahu a'lam, yang lebih tepat adalah yang kedua. Ya. Apa saja yang memotong kekhusyuan tersebut? Yang pertama adalah al-mar'ah al-haid, seorang wanita yang sudah dewasa. Ya, antum sedang sholat tiba-tiba dilewati oleh perempuan, gimana ikhwah? Langsung goyang, ya, mikirnya kemana-mana. Wal himar wal kalbul aswad, keledai dan anjing hitam. Ini nasnya hadis seperti itu. Ya, wallahu a'lam apa hikmahnya. Dan Abu Dzar bertanya kepada Nabi, bagaimana anjing itu anjing hitam? Ya, ini karena anjing hitam adalah syaitan. Tentu anjing hitam di sini bukan diciptakan dari syaitan atau itu adalah syaitan asli, karena syaitan bukanlah anjing. Syaitan Allah ciptakan dari api. Syaitan adalah sebutan untuk jin yang fasik, yang kafir kepada Allah Ta'ala. Dan jin Allah Ta'ala ciptakan dari api. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah ciptakan jin dari api. Dari api yang sangat panas. Sehingga maksud hadis Nabi SAW, al-kalbul aswad syaitanun, adalah kebiasaannya apabila setan itu menjelma dalam bentuk hewan, maka kebiasaannya adalah ke anjing. Wallahu a'lam. Dan begitulah yang pernah dijumpai oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana keduanya pernah menangkap seorang yang berusaha mencuri harta zakat. Ditangkap oleh Ubay bin Ka'ab. Ya, ternyata tangannya adalah tangan anjing, bulunya adalah bulu anjing, tapi manusia. Jadi memang jin bisa menjelma ke dalam bentuk lain, tentu dengan izin Allah Ta'ala. Tidak bisa serta-merta mereka merubah dirinya. Sebagaimana juga para mufassirin ketika menjelaskan bagaimana iblis memberikan was-was ke dalam hati Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon keabadian atau syajaratul khuld. Ya, diceritakan oleh para mufassirin bahwa iblis menjelma dalam bentuk ular, mendekat kepada Adam di pohon tersebut dan membisik-bisikkan ke dalam hati Adam untuk memakan pohon itu. Ya, dan memberikan alasan bahwa yang melarangmu dari pohon ini bukan Allah tetapi malaikat. Agar kalian itu tidak kekal di dalam neraka. Akhirnya kemudian Adam
kena tipu daya oleh iblis dan makan pohon tersebut. Ala kulli hal wallahu a'lam, maknanya adalah mengurangi pahala. Maka sebisa mungkin antum menghalangi wanita yang hendak lewat. Adapun di antara dalil jumhur yang menyatakan tidak batalnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah SAW beliau apabila salat ya, di rumah, terkadang Aisyah itu tepat malah berada di depan Nabi, ya, membentang. Ketika beliau akan sujud, kaki Aisyah disingkirkan. Kalau Rasulullah sujud, kaki Aisyah disingkirkan. Kemudian ketika Rasulullah berdiri, Aisyah melonjorkan kakinya lagi. Karena memang kamar Nabi itu kecil, Pak, nggak kayak kamar kita gede-gede. Ya. Dari situ juga ada dalil bahwa menyentuh itu tidak membatalkan. Bahkan dalam riwayat Muslim dengan jelas Aisyah mengatakan, aku memegang kedua kakinya Rasulullah, kedua tumitnya Rasulullah ketika Rasulullah sedang sujud. Dari situlah ada istinbat, sebagian ulama beristinbat bahwa ketika kita sujud merapatkan kedua tumit, jadi kedua telapak kaki. Nanti akan datang keterangannya. Karena Aisyah memegang dengan satu tangan, mendapatkan dua ujung kaki itu, tumit. Ya. Itu menunjukkan kalau Nabi menyatukan dua tumit beliau dan tidak membatalkan. Itu pendapat jumhur, menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Adapun makna ayat aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, maka maksudnya adalah berhubungan suami istri, ya, maka itulah yang membatalkan taharah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bab setelahnya as-salatu tujahal qabri, salat menghadap ke kuburan. Wa kana yanha 'ani salati tujahal qabri, Nabi melarang salat menghadap kuburan, yakni salat yang ada rukuk dan sujud seperti salat yang tadi kita lakukan. Karena kalau salatnya salat jenazah, ada hadis di mana Nabi pernah bertanya tentang seorang wanita yang sering menyapu Masjid Nabawi. Ternyata wanita itu sudah wafat, maka Nabi minta ditunjukkan kuburannya, maka Nabi kemudian salat di atas pusara kuburan, mensolati wanita itu. Dan ini hukumnya sunnah bagi Anda yang belum sempat mensolati orang yang Anda kenal. Pulang kampung, ada teman atau keluarga atau ya kerabat yang meninggal dan belum sempat menyolati, maka datang ke kuburannya lalu sholat di atas kuburan. Sholatnya di mana? Di pekuburan. Maka ini adalah pengecualian dari hadis Nabi SAW, semua tempat di muka bumi dijadikan sebagai masjid kecuali kuburan dan tempat kamar mandi. Ini pengecualian karena memang sholatnya tidak ada rukuk dan sujud. Kalau sholat yang ada rukuk dan sujudnya seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan qobliyah, ba'diyah dan seterusnya, maka tidak boleh dilakukan di kuburan. Tidak boleh dilakukan di kuburan. Dan Nabi pun melarang salat seorang menghadap ke kuburan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi bersabda, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian salat menghadap kubur, wala tajlisu 'alaiha, dan jangan menduduki kuburan. Ya, jangan salat menghadap kubur, jangan duduk di atas kuburan. Dan sebagaimana telah mapan dalam ilmu usul fiqih, an-nahyu yaqtadil fasad. Ya. Larangan Nabi itu membuat rusak apa yang dilarang tersebut. Sehingga seorang yang sengaja salat menghadap kuburan, maka salatnya tidak sah.
Jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau kuburan di masjid-masjid yang di sebelah kiblatnya? Kalau kuburan itu berada di luar masjid, sehingga di luar tembok masjid, sehingga lingkungan masjid itu seperti misalkan masjid ini, di dalam masjid tidak ada kuburannya, hanya di luarnya, maka ini tetap sah salatnya. Ya. Tapi kalau kuburan itu berada di dalam masjid, ada enggak? Ada. Beberapa tempat ada seperti itu. Kuburannya itu di kiblat ini, depan imam, maka itu tidak boleh. Nah, tidak ada yang menghalangi dia dengan orang-orang yang salat. Ya. Bahkan sebagian ulama pun tetap melarang salat di masjid yang di depannya ada kuburannya. Tapi wallahu alam karena sudah terhalang. Adapun Masjid Nabi SAW, Masjid Nabawi itu terpisah dengan kuburan beliau, bahkan dihalangi dengan 3 tembok. Karena Rasulullah wafat di kamar Aisyah, di pangkuan Aisyah, di kamar Aisyah. Setelah Rasulullah wafat, para khulafaur rasyidin sudah tidak ada, maka daulah berikutnya, daulah Umayyah, mulai terjadi perluasan Masjid Nabawi dan memasukkan area rumah Aisyah ke dalam kuburan. Kenapa Nabi dikuburkan di kamar Aisyah? Karena Abu Bakar pernah mendengar apabila seorang Nabi itu dicabut oleh Allah, maka itu adalah tempat yang dicintai oleh Allah. Apabila aku meninggal di tempat tersebut, maka aku kuburkan di situ. Itu wasiat Nabi, sehingga beliau tetap dikuburkan di dalam kamar Aisyah. Kalau antum jangan dikuburkan di kamar ya. Tetap dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Juga bukan di rumah atau di belakang rumah antum. Hendaknya dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Beberapa daerah ada yang menguburkan keluarganya itu di pekarangan. Akhirnya repot kalau mau jual rumah atau apa, akhirnya karena ada kuburannya. Di daerah Jonggol banyak, Pak. Rumah pekarangannya itu kuburan. Nah, ya kira-kira itu. Maka salat jangan menghadap kuburan dan dilarang menduduki kuburannya. Tapi kalau antum duduk di sampingnya atau di jalannya tidak mengapa, asalkan jangan di atas pusara. Atau sebagian kuburan yang di keramik lalu didudukin keramiknya, maka itu pun tidak boleh. Hendaknya kaum muslimin menghindari hal-hal yang semacam ini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Nabi khutbah itu kan menghadap jamaah, apakah di mimbar itu, kalau sekarang kan ada batasnya, jadi nampaknya lewat belakang, ada yang sebagian seperti itu, ada yang nampaknya lewat depan. Nah itu Nabi sholatnya berbalik ke belakang di jamaah, masih di tangga kedua, terus takbir, lalu ketika mau rukuk dan sujud itu mundur dulu ya Ustaz? Rukuknya tetap di atas. Ketika mau sujud itu salat apa ya Ustaz? Kalau dalam hadis tidak disebutkan salat apa. Ya, kemungkinan bisa salat yang dilihat, kemungkinan siang ya, karena agar terlihat betul. Kalau salat malam kan nggak kelihatan. Jadi kedua Ustaz, kalau di tempat saya itu habis sholat itu suka langsung salaman gitu Ustaz, kiri kanan, terus pikiran juga masih dikomandoi gitu Ustaz. Dan setelah selesai sholat doa berjamaah, terus salaman lagi sambil sholawatan. Dan yang pertanyaan ketiga itu, bolehkah kita menuntut ilmu agama sama ahli bid'ah itu Ustaznya gitu Ustaz, yang belum mengenal sunnah banget tapi masih melakukan bid'ah gitu Ustaz? Terima kasih. Nah,
Iya, jadi mimbar Rasulullah SAW itu tiga tingkat. Satu, dua. Beliau berdiri pada mimbar yang kedua, duduk di mimbar yang jadi tingkat yang ketiga. Dan beliau naik dan turun pada jalur yang sama, tidak dari belakang atau apa. Tapi ini hukumnya sunnah. Jika ada mimbar-mimbar yang tidak seperti itu pun tidak masalah. Ya, tapi kalau antum ingin bernostalgia dengan apa yang dilakukan Nabi dan mendapatkan pahala, maka ayo kita mimbarnya dengan mimbar yang seperti itu. Jadi Rasulullah mengajarkan salat, beliau takbiratul ihram di atas mimbar. Yang kedua, beliau takbir, kemudian membaca Al-Fatihah, surat, kemudian beliau ruku, i'tidal, begitu kemudian mundur. Tapi mundurnya ke belakang. Jadi beliau tetap menghadap ke kiblat, mundur ke belakang, lalu sujud ke bawah. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud lagi, kemudian berdiri kan, beliau naik lagi. Seperti itu sampai selesai. Kemungkinan sholat di waktu siang agar dilihat para sahabat, entah zuhur atau asar. Wallahu a'lam. Kemungkinan siang agar dilihat sahabat. Kemudian berkaitan dengan apa tadi ya? Salam-salaman ada dalilnya di mana Nabi mengajarkan apabila dua orang muslim yang bertemu fayatasafahani, maka bergugurlah dosanya selama belum berpisah. Jadi ini dalil pentingnya kita bersalaman. Ya, boleh bersalaman. Hanya saja bersalaman itu sifatnya mutlak. Mutlak itu bisa diberlakukan kapanpun, dimanapun. Ketemu di jalan, di masjid, di toko, di mana, di pasar, itu berlaku hadis tersebut. Tidak muqayyad, tidak terikat pada momen-momen tertentu. Seperti sholat, habis sholat salaman, maka tidak ada muqayyad seperti itu. Ya. Dan entah dari mana datangnya, setiap habis sholat langsung salam-salaman. Kita tidak tahu dari mana. Mungkin ya ada musafir atau orang berilmu yang bertemu dengan orang berilmu yang lain habis sholat salam, lalu diikuti oleh murid-muridnya atau santrinya tanpa bertanya. Nah, ini pentingnya kita beragama itu dengan ilmu, bukan ikut-ikutan. Kalau mau cari dalilnya, mau antum baca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, tidak ada. Ya, yang dilakukan Nabi SAW setelah salam, beliau hanya berzikir, ya, dengan zikir yang ringan seperti istighfar, astaghfirullah, itu saja. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, menghadap ke makmum, ya, kemudian berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ya, disempurnakan dengan syahadat, sudah selesai, pulang. Hikmahnya adalah tidak mengganggu orang-orang yang masbuk. Tidak mengganggu orang-orang yang masbuk. Kalau orang yang masbuk kemudian dikomandoi zikir secara berjamaah, maka akan mengganggu mereka. Belum lagi sebagian kaum muslimin punya urusan. Ya, kebetulan sebagian kaum muslimin berada di saf terdepan, mau pulang nggak enak, nungguin, lapar, ada acara, ada apa, akhirnya nggak enak. Seperti itu. Dan asal berzikir itu tidak keras. Asal berzikir itu tidak keras. Dalam surah Al-A'raf Allah disebutkan, ya ud'u rabbakum tadarru'an wa khifah wa dunal jahri bil qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebutlah nama Rabbmu, ya, dengan tidak mengeraskan suara. Ya, jadi memang asal zikir menyebut Allah tidak keras-keras. Kemudian Allah mengabadikan dalam surah Maryam tentang Nabi Zakaria. Dalam surah Maryam, di awal surah Maryam, Allah mengabadikan tentang Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
ketika Zakaria berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang khafiyah, yang lirih, ya, dengan suara yang lirih. Itu menunjukkan bahwa berdoa, ya, kemudian berzikir itu dengan suara yang lirih, ya, dan itu lebih menghayati dengan suara yang lirih. Masing-masing membaca sendiri itu lebih menghayati. Begitu ya. Nah, jadi tidak ada sunnahnya dengan suara kencang. Yang ketiga adalah bagaimana kita belajar kepada orang-orang yang memiliki penyimpangan, kebid'ahan. Maka dalam masalah ini sebenarnya perlu dirinci dari segi guru dan segi murid. Segi guru, apabila guru itu mengajarkan hal-hal yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan masalah akidah dan sebagainya, ya, maka yang benar tetap dibenarkan. Kalau yang salah, ya salah. Seperti itu. Kalau ada seorang guru agama tapi dia masih mengamalkan hal-hal yang menyimpang, apa yang benar darinya benar. Dia berbicara tentang sabar, dia berbicara tentang tawakal, dia berbicara tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah. Benar kan? Maka kita benarkan. Jangan karena bukan dari kelompok kita, kelompok atau organisasi kita, lalu kita salahkan. Bukan karena isinya, tetapi karena bukan kelompoknya. Maka ini justru yang hizbiyah. Kebenaran tetap benar, siapapun yang mengucapkan. Karena itu ketika Abu Hurairah menangkap setan itu mengajarkan, kalau kamu tidak ingin diganggu olehku, maka bacalah ayat kursi. Dilaporkan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan shadaqa wa huwa kadzub, dia telah benar tapi dia pendusta. Nabi membenarkan ucapan setan dibenarkan, tapi pendusta. Artinya banyak kebohongannya. Jangan kemudian Anda karena satu kebenaran dipercaya semuanya. Itu tetap dalam kontrol seperti itu. Yang benar tetap dibenarkan, yang salah ya salah. Kemudian bagi para guru yang memang kuat argumennya dalam melariskan penyimpangan, maka ini yang perlu diperhatikan, hati-hati. Karena itu para ulama mengatakan, ya, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinahu. Ini nasihat Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya ilmu agama yang kalian pelajari itu agamamu. Yang membentuk agamamu adalah apa yang kau pelajari. Maka perhatikan dari siapa engkau mengambil ilmu. Kalau tokoh, karena apa? Pepatah mengatakan murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid pengaruh, Pak. Dan dulu ulama mengatakan, ya, bahwa al-qulubu dha'ifah wasyubuhatu khattafah. Oh, hati itu lemah dan syubhat itu begitu kuat. Ini bukan menafikan poin pertama tadi. Kalau dia mengucapkan kata-kata yang benar, itu tetap kita benarkan. Tapi kadang-kadang ada hal yang samar yang membuat sebagian kaum muslimin ragu. Nah, ini perlu kita berhati-hati dan bertanya kepada orang yang kita yakini kelurusan akidah dan manhajnya. Nah, bagi murid lebih tepat dia berhati-hati. Berbeda dengan seorang yang sama-sama sudah berilmu. Mungkin dia bisa mengambil faedah dari yang lain antar guru, ya. Seperti misalkan ada beberapa ulama-ulama yang dalam hal akidah tertentu, misalkan asma wa sifat, itu ada penyimpangan, ya. Mereka melakukan takwil, tahrif, ya.
memalingkan makna kepada makna yang lain. Misalkan nuzul, sifat nuzul, turunnya Allah ditakwil dengan rahmatnya. Ini ada seperti Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Al-Asqalani. Tetapi ingat bahwa mereka ini adalah ulama Ahlus Sunnah, hanya saja karena saking kuatnya pengaruh-pengaruh mazhab akidah yang lain akhirnya tergelincir. Anda yang tidak bisa masuk ke dalam ranah-ranah ulama, ya nggak usah. Tapi bagi yang sudah bisa masuk ke ranah situ, bisa menjauhi hal-hal yang seperti itu, tidak ada masalah. Ya, karena itu para ulama tetap mengambil faedah dari kitab-kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam An-Nawawi, ya, Al-Imam Asy-Syaukani, ya, dan Al-Imam Suyuti. Tetap, meskipun kadang-kadang mereka melakukan takwil pada hal-hal yang menjadi pakem Ahlus Sunnah, di situ tidak boleh ditakwil. Ya, ini pembahasannya panjang dalam masalah akidah. Ya, kalau antum belajar saja. Yang penting kita berusaha mencari guru yang terbaik bagi kita, ya, yang benar, yang lurus pemahamannya. Karena kadang-kadang ilmu itu gini, Pak. Di dalam Al-Quranul Karim ada ayat-ayat jihad. Ini saya kasih contoh saja. Jihad, ayat-ayat jihad itu berlaku kepada orang kafir harbi. Orang kafir harbi. Orang kafir yang ada di medan perang. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Allah berikan komando, bunuh mereka. Ini enggak diperinci oleh mereka. Sehingga apa? Dengan mudahnya orang kafir itu langsung, yang dia bawa ayatnya benar, tetapi pemahamannya keliru. Karena orang kafir itu ada 4. Ada kafir harbi yang diperangi, ada orang kafir yang terikat perjanjian damai, seperti Rasulullah melakukan perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Apa perjanjian apa? Hudaybiyah. Malah tidak boleh muahad. Bahkan Nabi mengancam orang Islam yang membunuh orang kafir semacam ini, man qatala muahadan lam yari raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir yang terikat perjanjian, dia tidak mencium baunya surga. Waduh. Kemudian yang kedua ada kafir musta'min. Ini orang kafir yang meminta suaka, minta perlindungan, itu enggak boleh disakiti, harus dilindungi. Nabi mengatakan kepada Ummu Hani, ya Ummu Hani, kami memberikan perlindungan kepada orang yang kau berikan perlindungan. Ya. Inna ajarta man ajarti ya Ummu Hani, kami berikan perlindungan kepada siapa yang kau berikan perlindungan. Begitu juga Abul As, istri dari anak Nabi SAW, Zainab. Ya, beliau berikan jaminan keamanan, maka dijamin. Para kedubes itu enggak boleh disakiti. Sejak zaman dahulu, Pak. Sejak zaman Nabi, utusan itu enggak boleh disakiti. Meskipun lagi perang, ini utusan enggak boleh disakiti. Itu sejak dulu. Kemudian yang keempat adalah orang kafir apa? Zimmi, yang tinggal di negeri Islam dan dijamin oleh negara dengan memberikan upeti atau pajak kepada pemerintah Islam. Nah, 3 jenis kafir ini adalah tidak boleh disakiti. Hanya satu, yaitu kafir. Kalau ada orang yang membawa ayat, membawa hadis tentang pentingnya jihad, lalu diberikan kepada 3 yang ini, keliru nggak? Keliru nggak? Nah, bagi murid yang belum tahu, dia akan tercekoki dengan doktrin itu. Ya, akhirnya apa? Terjadilah apa yang terjadi. Terjadi peledakan di sana sini tanpa menghiraukan jalur-jalur syariah. Contoh lagi, hadis Nabi SAW riwayat Muslim, man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak memiliki bai'at, maka dia mati jahiliyah. Wah, setiap kelompok kemudian mengangkat pemimpin.
harus baiat dengan dia. Kalau enggak berbaiat dengan pemimpinnya, maka keluar dari Islam. Ini kan repot, Pak. Hadis itu dibawa kepada makna siapa? Khilafah uzma, kepemimpinan negara yang setingkat dunia, dan itu harus dipegang oleh siapa? Quraisy, karena Nabi bersabda innamal khilafah li Quraisy atau al khilafatu li Quraisy, kekhilafahan dunia, kepemimpinan dunia dalam skala Islam dunia harus dipegang oleh orang. Nah, ini sama orang hidungnya saja nggak ada Quraisynya sedikit pun. Dianggap yang tidak baiat dengan dia telah keluar dari Islam. Ini kan keliru, Pak. Hadisnya benar. Ayat yang dibawa benar, tapi di balik ayat, di balik hadis ada pemahaman. Meletakkan ayat, meletakkan hadis bukan pada tempatnya, ini keliru. Akhirnya merusak Islam. Saking rusaknya pemahaman itu, Pak, Khalifah Ali bin Abi Thalib diperangi orang-orang Khawarij. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Aduh, ini panjang kalau saya jelasin ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalimat haqqin urida bihal batil. Itu kalimat yang hak karena Al-Quran, tapi diinginkan kebatilan. Di balik ayat ada keinginan yang batil, dan itu yang tahu murid apa guru? Murid apa guru? Ulama atau orang awam? Ulama. Maka ketika antum belajar kepada orang-orang yang ingin antum belajar, antum bertanya kepada guru antum yang antum yakini akidahnya kuat dan sebagainya. Bolehkah saya belajar kepada fulan? Ditelusuri dulu begitu. Karena kadang-kadang khawatir tiba-tiba ikut pengajian yang tersembunyi. Minimal seorang muslim itu punya kaidah, sebagaimana kaidahnya ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Beliau memberikan satu kaidah yang ini mungkin penting bagi sebagian kaum muslimin ya. Apa kata beliau? Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim fa'lam annahum ala ta'sisid dhalalah. Apabila engkau melihat suatu kaum yang mereka sembunyi-sembunyi belajar agama, hati-hatilah, mereka sedang membangun kesesatan. Belajar agama sembunyi-sembunyi, sendalnya masukin. Padahal negara aman, terbuka, eranya terbuka, sembunyi-sembunyi. Ini ada yang disembunyikan. Hati-hati. Itu nasihat Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Kira-kira cukup? Atau mau sampai jam 10? Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.